Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia akhirat buat diri kita dan orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian mingguan kita. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Lailatul Qadar, karena kita sekarang berada di puluhan terakhir bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan baik fisik maupun mental kita, baik jasad kita maupun jiwa kita. Allah berikan kekuatan sehingga kita bisa menjalani puasa di 10 hari terakhir ini dengan taufik dan hidayahnya Allah serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, saya ingin membahas pada kesempatan ini tentang Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar, yaitu ada di Quran surat 97 ayatnya dari 1 sampai 5. Untuk itu kita coba terjemahkan dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam diturunkannya Al-Quran, di mana pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril turun berulang-ulang ke dunia ini, ke langit dunia ini untuk menyampaikan atau menghantarkan berbagai macam urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah pada malam hari itu sampai terbit fajar. Itulah surat ke Al-Qadar, surat ke-97 di dalam Al-Quran. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, di dalam surat Al-Qadar, surat ke-97 ini,
Allah menyebutkan Lailatul Qadar, itu hurufnya ada 9. Lailah, lam, ya, lam, ta. Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, ro. Hurufnya 9. Nah, di dalam Al-Quran kata Lailatul Qadar itu terulang 3 kali. Di surat Al-Qadar ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Itu. Jadi Lailatul Qadar itu kata-katanya ada atau hurufnya ada 9. Kemudian di dalam Al-Quran terulang 3 kali. Oleh karena itu, para ulama, sebagian besar para ulama menafsirkan bahwa Al-Qadar itu atau malam Qadar itu turun pada saat malam ke-27. Kenapa alasannya? Karena itu tadi Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Kemudian terulang di Al-Quran kata-kata Lailatul Qadar itu 3 kali. Jadi itu oleh para ulama itu dikalikan 3, 9 kali 3, 27. Jadi sebagian ulama memahami bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Itu. Kemudian juga ada alasan kedua kenapa malam 27, yaitu inna anzalnahu, kalau hu-nya itu kembali kepada Al-Quran, domainnya kembali kepada Al-Quran. Tapi kalau salamun hiya, nah hiya itu kata ganti, domainnya kembali kepada Lailatul Qadar. Nah hiya itu ada di urutan ke-27 dalam surat Al-Qadar itu. Makanya ulama berpaham malam Lailatul Qadar itu tanggal malam 27 Ramadan. Jadi ada 2 alasan itu tadi. Yang pertama karena kata Lailatul Qadar itu terulang 2 kali dan hurufnya ada 9 ketiga 27. Nah, maka ulama berpendapat malam 27 itulah malam Lailatul Qadar. Dan alasan yang kedua karena salamun hiya, kata hiya itu kata ganti dari Lailatul Qadar itu ada di urutan ke-27. Makanya itu paham para ulama, sebagian para ulama malam 27. Tapi sebetulnya malam Lailatul Qadar itu Allah tidak tentukan dari mulai 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan. Itu. Makanya para ulama sudah giat dari mulai tanggal 1 Ramadan sudah terus-terusan ibaratnya ditingkatkan sampai 29 atau 30 Ramadan. Kalau demikian halnya pasti akan mendapatkan malam Qadar itu yang bernilai 1000 bulan gitu. Yang bernilai 1000 bulan. Karena apa? Itu tanda sayang Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya itu relatif singkat, antara 60 sampai 70 tahun gitu. Nah, dengan umur yang singkat itu Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Makanya diberilah satu malam yang paling bernilai tinggi, yaitu satu malam itu orang ibadah. Orang misalnya sholat pada malam Lailatul Qadar itu sama juga sholat 1000 bulan tanpa putus. Artinya 83 tahun 4 bulan orang itu sholat terus. Nah itulah makanya disebut Al-Qadar itu diartikan sebagai malam yang bernilai, gitu ya. Malam yang bernilai. Jadi Qadar itu artinya ada beberapa ya. Yang pertama artinya bernilai. Malam itu bernilai tinggi, sama juga dengan 1000 bulan. Kemudian yang kedua, malam itu diartikan ketentuan. Karena amal ibadah orang yang sudah dikerjakan dari mulai Ramadan yang dulu sampai nisfu Sa'ban, kemudian dari nisfu Sa'ban dilaporkan kepada Allah. Nah, pada malam Lailatul Qadar itulah ditentukan
keadaan orang itu untuk sampai setahun kemudian. Nah itu bukan itu saja, tapi malaikat Jibril juga membawa urusan atau takdir atau daftar siapa-siapa yang mendapatkan rahmat dan siapa-siapa yang mendapatkan azab. Itu tugas malaikat Jibril gitu. Nah terus yang kemudian malaikat Israfil itu membawa daftar atau takdir atau keadaan itu yang memberikan rezeki kepada manusia dan juga menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena petani itu cuma bisa nanam saja, yang menumbuhkan adalah Allah. Itu diberitakan kepada malaikat Israfil. Kemudian malaikat itu tadi tugasnya malaikat Mikail. Nah, tugasnya malaikat Israfil yaitu membawa angin puting beliung, angin bencana atau bencana alam lainnya, air bah segala macam, itu tugas malaikat Israfil. Kalau tadi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian yang berikan rezeki itu adalah malaikat Mikail. Sekarang yang memberikan bencana, yang membuat angin puting beliung, yang membuat banjir segala macam bencana alam, itu adalah tugas malaikat Israfil. Nah, yang menjadi malam ketentuan juga. Kenapa disebut ketentuan? Karena pada malam itu juga malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut, itu membawa daftar siapa pada setahun ke depan ini yang akan wafat, yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu daftarnya sudah ada di malaikat Israel. Itulah makanya disebut malam ketentuan, karena hal-hal itu sudah ada daftarnya di malaikat, para pemuka malaikat itu, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Itu makanya disebut malam ketentuan, karena mereka membawa ketentuan-ketentuan dari Allah untuk setahun ke depan. Apakah Allah tidak menentukan keadaan orang atau nasib orang, keadaan bumi ini sebelumnya? Sudah tentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum menciptakan alam itu, Allah sudah menentukan dengan ilmunya di Lauh Mahfuz sana. Tapi untuk detailnya itu Allah tugaskan untuk setahun ke depan, yaitu malaikat-malaikat yang para pemuka malaikat tadi, yang 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Jamaah pengajian Al-Iqtidah dan Al-Ghurafah yang saya hormati. Jadi itulah sebagian dari pengertian Lailatul Qadar. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar itu juga disebut malam kesempitan atau malam yang sempit. Kenapa disebut demikian? Karena di surat Al-Qadar tadi menyebutkan para malaikat itu turun berulang-ulang. Malaikat Jibril juga ikut turun berulang-ulang ke langit dunia ini, dari mulai maghrib sampai terbit fajar. Pada malam itu malaikat turun berulang-ulang. Nah, karena malaikat turun berulang-ulang dan jumlahnya sangat banyak, makanya disebut malam itu adalah malam Qadar. Itu disebut juga malam kesempitan. Itulah makanya Qadar itu ada beberapa pengertian. 1, malam bernilai tinggi. 2, malam ketentuan. 3, malam kesempitan atau malam yang sempit. Karena malaikat turun berulang-ulang dan jumlahnya sangat banyak. Itu malaikat itu turun apa saja gitu. 1 yang tadi memberikan membawa daftar-daftar ketentuan. Itu urusan malaikat. Kemudian yang kedua juga memberikan ucapan sejahtera kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bertakwa. Nah itu, makanya kalau kita mendapatkan malam itu sedang ibadah dan Allah anugerahi
Lailatul Qadar itu, maka itu berarti umur kita seolah-olah pada tahun itu lebih dari 83 tahun. Jadi bayangkan saja kalau misalnya dari mulai akil balik kita umur 13 tahun, sekarang sudah umur 63 tahun, terus setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, umur kita lebih lebih panjang daripada umurnya Nabi Nuh, lebih panjang dari umurnya Nabi Adam. Kenapa? Kalau setiap tahun itu kita mendapatkan 5.000 bulan, sesudah balik itu dari umur 13 sampai umur kita katakanlah 63 misalnya gitu. Selama 50 tahun itu kalau setiap tahunnya kita dapat Lailatul Qadar berarti 1.000 bulan. Nah 50 kali 1.000 bulan itu berapa itu? Kali 1.000 bulan udah 50.000 bulan. 50.000 mendapat Lailatul Qadar. Nah 50.000 itu berapa tahun? Dibagi aja 12 bulan. Itu sekitar 4.167 tahun umur kita. Seolah-olah sepanjang itu umur kita. Karena apa? Allah sayang kepada kita. Allah berikan satu malam yang sangat berdaya tinggi. Oleh karena itu di puluhan hari di bulan Ramadan ini atau bulan yang ketiga di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dengan cara apa supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Yaitu dengan cara memanfaatkan waktu ini. Siangnya kita siam puasa, terus di samping itu kita kerjakan salat-salat yang diperintahkan oleh Allah. Kita baca Quran, kita zikir, nyebut nama Allah, kita berbuat baik, sedekah dan sebagainya. Di kesempatan puluhan hari yang terakhir ini, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi jangan sampai terlewatkan waktu di 10 hari yang terakhir ini. Karena di samping kita mendapat jaminan dari Nabi bahwa akan dibebaskan dari api neraka, kan Ramadan itu dibagi menjadi 3. Awalur rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Nah, awalnya itu adalah rahmat dari Allah. Kita bisa napas, kita bisa makan, kita bisa minum dalam keadaan badan sehat. Itu rahmat dari Allah. Terus tengahnya maghfirah dari Allah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Jadi kalau kita udah selesaikan puasa, kita mohon ampun kepada Allah, doa kita diterima, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah ampuni dosa-dosa kita, berarti di bulan ketiga idkun minan nar, kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Itu yang yang harus kita manfaatkan di 10 hari yang terakhir ini. Jamaah pengajian Al-Hidayah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Jadi di 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan seluruh waktunya. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Baik itu ibadah murni kita kepada Allah, salat misalnya, baca Quran misalnya, umroh haji misalnya, atau ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Ya misalnya kita sedekah, kita berbuat baik kepada anak, istri, keluarga, itu semua adalah ibadah mahdhah. Nah, dua-duanya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas dengan kebaikan. Bukan sekedar kita berbuat baik itu untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan. Kalau kita berbuat baik itu dosa kita akan dihapus oleh Allah. Di samping kita mendapatkan pahala, dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, di bulan hari yang terakhir ini, semoga kita bisa memanfaatkan seluruh aktivitas kita, umur yang Allah titipkan pada kita, napas yang Allah titipkan pada kita, jasad yang sehat Allah titipkan kepada kita, kemudian kesempatan yang Allah berikan kepada kita, semua hendaknya kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Ramadan ini meninggalkan kita, maka kondisi
jiwa dan jasad kita telah bersih, telah suci dari segala macam noda dan kotoran, dari dosa dan kesalahan yang lalu. Makanya kalau kita sudah selesai menjalankan ibadah Ramadan ini, maka jangan sampai lupa agar puasa kita bernilai tinggi di sisi Allah, agar kita dinilai puasa sepanjang tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai Ramadan, kita masuk bulan Syawal, setelah Idul Fitri kita tunaikan puasa Syawal yang 6 hari itu, agar kita mendapat pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.